Apa kabar bro dan bre semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Ketemu lagi bareng gua di Telling Movie Channel. Kali ini, gua akan merangkum sebuah film series, yang berjudul, Blind Spot. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek, like, komen, dan share. Film ini, menceritakan kisah seorang wanita cantik yang hilang ingatan. Aneh tapi nyata, wanita itu memiliki banyak tato di sekujur tubuhnya, yang bisa memprediksi kejadian di masa depan. Film ini dibintangi oleh Jamie Alexander, sebagai Jendu, Sullivan Stapleton, sebagai Kurt Weller, Ashley Johnson, sebagai Patterson, Marianne Jean-Baptiste, sebagai Bethany Mayfair, Audrey Esparza, sebagai Tasya Zapata, dan banyak lagi yang tidak bisa gua sebutin satu persatu di sini. Penasaran? Baiklah, tak perlu banyak ngebacot di awal, langsung saja kita ke ceritanya, dan selamat menonton. Di awal film, dibuka dengan memperlihatkan sebuah tempat di Times Square, Amerika Serikat. Terlihat ramainya malam itu, orang-orang sedang berlalu lalang di sana. Namun, ada satu hal yang janggal. Di tengah-tengah keramaian, ada satu tas misterius, tidak ada yang peduli dengan tas tersebut. Sampai akhirnya seorang polisi melihatnya. Polisi itu bertanya kepada orang-orang sekitar, siapa pemiliknya, namun, tidak ada satu orang pun yang mengaku memilikinya. Setelah dirasa tidak ada yang memiliki, polisi itu pun memeriksa label dari tas tersebut. Yang dengan jelas mengatakan, hubungi FBI. Kemudian dengan segera, jalan di Times Square dibersihkan dari orang-orang yang berlalu lalang. Terlihat seorang penjinak bom, dengan tangan yang gemetar, datang untuk memeriksa isi tas tersebut. Namun tak berselang lama, resleting tas mulai terbuka dengan sendirinya. Dan keluarlah seorang wanita cantik yang telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Terlihat pula, hampir di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan ukiran tato misterius. Wanita itu terlihat gemetar, bingung dan ketakutan. Kemudian scene berpindah ke sebuah rumah, yang di dalamnya terdapat beberapa wanita, serta satu bayi menangis. Diketahui mereka sedang disandera oleh seorang pria bersenjata. Pada saat bersamaan, sekelompok anggota FBI, yang kala itu sedang menggerebek rumah tersebut. Perkenalkan, mereka adalah Kurt Weller, Edgar Red dan Tasya Zapata. Para agen FBI tersebut berencana untuk menangkap pria bersenjata itu. FBI lalu meledakkan lantai, tepat di bawah pria bersenjata tersebut berdiri, hingga lantai berlubang. Yang menyebabkan pria bersenjata itu jatuh ke lantai, dan FBI pun berhasil menangkapnya. Tak lama setelah itu, Weller keluar dan dibawa pergi menggunakan helikopter. Ia diminta untuk membantu, terkait situasi di Times Square. Scene berpindah lagi ke kantor FBI dan terdapat seorang agen FBI bernama Bethany Mayfair. Bethany Mayfair adalah seorang asisten direktur, kantor lapangan FBI, cabang New York. Ia memberikan pengarahan kepada Weller, tentang wanita misterius di Times Square. Dokter menjelaskan, bahwa wanita itu telah diberi, Zeta Interacting Protein. Atau yang biasa disebut ZIP. ZIP dirancang untuk mengurangi ingatan wanita misterius itu. Sehingga wanita itu tidak tahu siapa dirinya, berasal dari mana dan ia sedang apa. Bahkan namanya sendiri pun, ia tidak mengingatnya. Kemudian agen Weller dibawa untuk melihat wanita tersebut, dan ditanya apakah ia mengenalinya. Agen Weller pun menjawab, aku belum pernah melihat wanita seperti dia selama hidupku. Namun, ketika mereka menopang wanita tersebut dan memutar badannya, terlihatlah tato besar di bagian punggungnya, yang bertuliskan, Kurt Weller, FBI. Ada apa gerangan ini? Ada tato dengan nama Kurt Weller, di punggung wanita itu. Karena tidak memiliki nama, para agen FBI pun menyebut wanita ini dengan sebutan nama, Jendu. Dalam pertemuan FBI, Weller meminta timnya untuk memeriksa catatan database. Untuk melihat apakah ada data wanita ini di sensus penduduk Amerika Serikat.
dan meminta untuk mencari segala informasi terkait kasus ini. Rupanya Zip, bukanlah obat yang efeknya bisa hilang begitu saja. Obat ini bisa saja permanen. Dokter memberitahu FBI, bahwa mungkin ada cara lain yang bisa memicu ingatan Jendu. Namun mereka tidak begitu yakin dengan itu. Sin berpindah ke lab FBI. Di sana terlihat seorang agen bernama Patterson, yang merupakan kepala ilmu forensik FBI. Patterson sedang melakukan scan dan identifikasi tato pada tubuh Jendu, secara menyeluruh, dengan segala macam cara. Jendu mengatakan, bahwa seluruh tubuhnya terasa sakit. Hal ini disebabkan badannya yang sedikit kaku, akibat tidur telanjang di dalam tas. Tubuhnya pun terasa perih, karena ternyata, tato di tubuhnya itu, baru saja dibuat oleh seseorang yang entah siapa. Setelah itu, agen Weller akhirnya bertemu dengan Jendu, secara langsung di dalam sebuah ruangan. Di mana, agen Weller mengatakan kepadanya, bahwa sidik jari dan catatan identitas tentangnya tidak cocok dengan siapapun. Weller juga ingin tahu, bagaimana dia mengenalnya. Atau setidaknya, mengapa nama Kurt Weller ada di tato pada punggungnya. Understand any of this? I know this is overwhelming. What happens right now? Lanjut. Tanpa kejelasan identitas, akhirnya Jendu diminta tinggal sementara di sebuah rumah yang biasa dipakai untuk tempat persembunyian para saksi atau sebagainya. Ketika ditanya makanan kesukaan, ternyata Jendu juga tidak ingat jenis makanan yang dia suka. I don't know what I like. Right. I had a dream last night. I was do anything. Well, go ahead. Try them. Hari berikutnya, Jendu disuguhi lebih banyak pertanyaan. Namun ia masih tetap saja tidak dapat mengingat apapun. Seorang dokter menyarankan agar ia terus mencoba hal-hal baru. Weller dan krunya memeriksa scan gambar tato Jendu, saat ia masuk. Tiba-tiba Jendu, datang dan melihat huruf Cina, dan mulai berbicara bahasa Cina. Ternyata Jendu tidak hanya dapat berbicara bahasa Cina, tetapi ia juga menyadari bahwa bahasa Cina tersebut memiliki pesan, yang artinya adalah sebuah alamat, dengan tanggal hari ini. Setelah diselidiki, alamat itu milik seorang pria bernama Chou. Chou adalah seorang karyawan General Electric. Lalu Weller pun bergegas pergi untuk mengeceknya. Jendu bersikeras untuk ikut bersamanya. Weller melarang Jendu ikut, karena akan membahayakan dirinya. Jendu berkata, mungkin saja ada sesuatu di sana yang bisa membuat ia ingat. Dan akhirnya, agen Weller mengizinkannya ikut. Setibanya di apartemen Chow, mereka langsung ke kamarnya. Kamar Chow digembok, tetapi FBI menerobos masuk dan menemukan lab sabu-sabu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata di mejanya terdapat belerang. Tampaknya Chow juga merupakan pembuat bahan peledak. Sin berpindah ke kantor FBI. Bethany dan Zapata mencoba mengidentifikasi salah satu tato lainnya. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah Jendu adalah angkatan laut? Foto itu sepertinya menunjukkan hal tersebut. Tetapi tidak ada yang namanya angkatan laut seorang wanita. Bethany mengatakan, itu bisa berarti bahwa Jendu adalah agen operasi khusus. Sin kembali ke apartemen Chow. Terlihat Jendu menunggu orang-orang FBI untuk menyelesaikan masalah di kamar Chow. Namun tiba-tiba, ia mendengar keributan di kamar lain. Nampaknya, seseorang sedang memarahi wanita lain. Jendu pun mencoba untuk menolong wanita tersebut. Pada saat keadaan sudah memanas, alangkah terkejutnya, Jendu ternyata jago bertarung. Jendu menghajar bukan hanya satu, tapi dua pria. Begitu dia mengalahkan kedua pria itu,
Weller sedikit kaget dengan kemampuan Jendu dan ia pun dibawa kembali ke atas untuk menerjemahkan video di komputer Chow. Chow berkata bahwa, ia merasa sakit hati dengan Amerika. Dan hari ini merupakan hari pembalasan dendam. Ia menamakan misi itu sebagai, Mother of Exiles, atau Ibu yang Terbuang. Weller menyimpulkan bahwa, dia mentargetkan Senator Judith Moore, yang mendukung imigrasi dan perdagangan pro-Cina. Setelah sedikit menyelidiki, FBI menyadari bahwa telepon Chow telah dimatikan. Mereka tidak dapat melacaknya jika telepon Chow mati. Beberapa saat kemudian, Chow menghidupkan kembali ponselnya dan lokasinya pun dapat diketahui. Dalam perjalanan, Jendu mulai mempertanyakan kemampuannya yang bisa bela diri. Tak lama setelahnya ternyata mereka melihat Chow di jalan, namun Chow menuju ke stasiun kereta bawah tanah. Agen Weller dan anggotanya pun segera mengikuti Chow ke stasiun kereta bawah tanah. Ternyata Chow menyadari bahwa ia sedang diikuti oleh FBI. Akhirnya Chow pun lari dan berpindah gerbong. Kemudian Chow pun memutuskan sambungan gerbong kereta. Kini agen Weller pun tidak bisa mengejar Chow. Namun ada yang lebih mengejutkan. Ternyata Chow telah berhasil memasang bom di sana. Weller meminta temannya untuk membawa semua orang ke belakang kereta, dan agen Weller turun berlari menjauhi kereta dengan membawa bom itu. Beberapa detik sebelum ledakan, agen Weller memutuskan untuk mengurangi ledakan bom dengan cara merobek beberapa C4. Setelah itu Weller melemparnya dan berlari. Bom pun meledak dan membuat kota sedikit terguncang. Untungnya semua orang selamat, tidak ada korban jiwa, termasuk agen Weller sendiri. Dengan membaca emailnya, Jendu mengetahui bahwa Chow putus asa atas kematian ibunya di kamp penjara Tiongkok. Ia dan saudara perempuannya telah memohon bantuan kepada pemerintah Amerika Serikat. Namun tidak berhasil. Weller mendapat sebuah petunjuk baru, bahwa misi yang diberi nama, Mother of Exiles, adalah nama lain dari patung Liberty. Sehingga agen Weller pun menyimpulkan, bahwa Chow tidak mentargetkan seorang politisi. Namun ia berencana untuk meledakkan patung Liberty. Akhirnya tim FBI pun segera bergegas ke sana. Bethany menelpon agen Weller dan memberitahukan kecurigaan mereka, bahwa Jendu, mungkin seorang angkatan laut. Dan agen Weller berkata, itu mungkin akan menjelaskan beberapa hal. Setibanya di lokasi, Jendu memohon lagi untuk membantu ikut turun ke lapangan. Weller pun terpaksa melibatkan Jendu, dan memasangkan rompi anti peluru kepadanya dan mereka pun pergi. You stay by my side. Kemudian Weller memanggil seseorang yang ternyata itu adalah Chow. Chow tiba-tiba berbalik dan menembak Jendu di lengan. Namun Jendu bilang, kalau ia baik-baik saja. Kemudian Weller menaiki tangga panjang di bawah patung Liberty. Weller pun akhirnya bertemu dengan Chow yang emosi, dan perkelahian pun terjadi. Saat Chow menodongkan pisau ke leher Weller, Jendu datang dan melepaskan tembakan peringatan. Namun Chow tidak peduli dan mengancam akan membunuh Weller. Akan tetapi Jendu memberanikan diri melepaskan tembakan ke arah Chow. Saat ia menembak, kita disuguhi kilas balik hitam putih dari Jendu, yang sedang latihan menembak sasaran di hutan, bersama seorang pria misterius. Dalam ingatan Jendu, pria itu menyuruhnya melakukannya beberapa kali. Entah siapa pria tersebut. Apakah ia merupakan kunci dari semua tato di sekujur tubuh Jendu? Mungkin kita akan segera mengetahuinya nanti. Lanjut. Jendu yang sadar segera memberitahu Weller bahwa dia mengingat sesuatu, dan Weller pun sedikit lega, dengan keadaan mereka yang telah selamat. Kembali ke markas FBI, Weller memberitahu anggotanya bahwa menurutnya Jendu adalah pasukan khusus atau intelijen terlatih. Dibuktikan dengan Jendu yang punya keterampilan berbahasa, keterampilan bertarung dan keahlian menembak. Dan yang lebih penting, dia menyadari arti tatonya yang telah membantu menyelamatkan nyawa ratusan orang. Namun jika semua arti dari tato itu adalah petunjuk kejahatan, mengapa harus ditutup-tutupi dengan teka-teki? Siapakah yang melakukan semua ini? Agen Weller mengatakan satu hal, yang pasti seseorang yang gemar bermain game lah yang melakukannya.
Dan ini baru permulaan. Setelah semua orang pergi, Bethany mulai memeriksa file rahasia. Dan ternyata di bagian atas, kita melihat nomor kasus yang kebetulan sama dengan salah satu tato milik Jendu. Sepertinya Bethany mengetahui sesuatu. Lanjut, scene berpindah ke agen Weller yang pergi untuk mengecek dan memastikan Jendu baik-baik saja. Ia mengatakan pada Jendu bahwa dia juga akan baik-baik saja. Keduanya berpelukan dan Weller melihat sebuah bekas luka di pundak Jendu. Sepertinya agen Weller juga mengetahui sesuatu. Lalu scene berpindah ke rumah sakit, di mana Chow sedang beristirahat setelah operasi. Pria misterius dari flashback-nya Jendu datang dengan berpakaian seperti dokter. Chow berkata bahwa semuanya terjadi seperti yang seharusnya. Pria misterius tersebut berkata, "Tidak, kau seharusnya mati. Kau untuk saudara perempuanmu." Itu kesepakatannya. Chow berkata lagi, kalau ia berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun. Lalu pria misterius itu pun pergi, meninggalkan ruangan dengan Chow yang tewas ia bunuh. Di akhir film, kita diperlihatkan flashback yang lain. Yaitu pria misterius di ingatan Jendu, mengatakan bahwa begitu Jendu disuntik dengan zip, dia akan kehilangan semua ingatannya. Jendu pun menjawab, "Ya aku tahu. Tapi itu satu-satunya pilihan." Dan film pun bersambung. Gimana? Penuh dengan teka-teki. Akhirnya Jendu mulai mengingat beberapa hal yang mungkin ini bisa jadi petunjuk penting. Baiklah, gua rasa sekian dulu Blindspot Season 1 Episode 1. Stay terus channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Sampai jumpa pada Blindspot Season 1 Episode 2 selanjutnya.